Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Endang Fitriana dengan NIM A1C22019 dari kelas R001 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 subtopik. Yang pertama yaitu adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu adalah hakikat bahasa baku, dan yang ketiga ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku, dan yang keempat yaitu pendapat saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Yang pertama yaitu adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada 3, yaitu secara umum, secara khusus, dan secara tujuan penggunaan. Nah, secara umum bahasa itu berfungsi yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Nah, bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan. Jadi ketika seseorang ingin mengungkapkan perasaan dapat menggunakan bahasa seperti dengan membuat sebuah tulisan-tulisan. Terus yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa itu dapat sebagai alat komunikasi itu karena kita manusia ini makhluk sosial, saling berkomunikasi. Nah, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara verbal maupun non-verbal. Nah, yang secara verbal yaitu dengan menggunakan lisan dan tulisan. Sedangkan yang non-verbal dapat menggunakan isyarat ataupun bunyi-bunyi dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu sebagai sarana integrasi dan beradaptasi sosial. Nah, seseorang dapat menggunakan bahasa itu sesuai situasi dan kondisi. Baik, mungkin dengan teman-teman akan menggunakan bahasa yang standar atau non-formal, dan dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati dapat menggunakan bahasa yang standar atau bahasa formal. Terus yang keempat yaitu sebagai sarana, alat atau sarana untuk kontrol sosial. Artinya bahasa juga dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial. Misalnya untuk memadam amarah, seseorang dapat mengungkapkannya melalui sebuah tulisan. Selanjutnya yaitu adalah fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara khusus yang pertama adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Kita sebagai manusia pastilah akan melakukan pergaulan karena kita ini makhluk sosial, tidak terlepas dari manusia lainnya, sehingga kita dapat menggunakan bahasa baik itu formal maupun non formal untuk berkomunikasi. Yang kedua, mewujudkan seni sastra. Nah, seseorang dapat mengekspresikannya melalui sebuah tulisan, syair, puisi, cerpen, novel dan lain sebagainya yang merupakan seni sastra. Terus yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Nah, dalam mempelajari bahasa kuno kita akan dapat mengetahui peristiwa-peristiwa dan kejadian di masa lalu. Jadi bahasa ini juga dapat sebagai pengulangan atau sebagai alat untuk kita mengetahui sejarah-sejarah masa lalu. Terus yang keempat, mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki serta akal dan pikiran yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, maka manusia akan selalu mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Terus selanjutnya yaitu fungsi bahasa sebagai tujuan penggunaan. Nah, sebagai tujuan penggunaan yang pertama adalah fungsi praktis. Bahasa Indonesia dapat sebagai komunikasi dan interaksi antara anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsi praktis ini sebenarnya fungsi bahasa yang untuk komunikasi dengan sesama anggota masyarakat, artinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua yaitu fungsi kultural, yaitu sebagai alat untuk menyimpan atau menyebarkan dan mengembangkan kebudayaan. Nah, jadi bahasa ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan dan menyimpan kebudayaan-kebudayaan. Terus yang ketiga yaitu fungsi artistik. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa keindahan melalui seni sastra. Nah, ini jadi seseorang itu dapat mengekspresikan sebuah perasaannya melalui sebuah keindahan estetik, yaitu menciptakan sebuah karya seperti puisi, syair, terus juga cerpen, novel dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu fungsi edukatif sebagai alat untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bahasa juga digunakan untuk menyampaikan suatu pengetahuan. Dan yang kelima, fungsi politis, yaitu sebagai alat mempusatkan bangsa dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Jadi dalam administrasi pemerintahan pastilah kita menggunakan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia itu yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Nah, bahasa Indonesia itu sebagai lambang kebanggaan nasional. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Seperti yang terdapat dalam Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, karena bahasa Indonesia itu sebagai lambang kebanggaan nasional, kita
sebagai rakyat Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu lambang identitas nasional. Nah, bahasa Indonesia ini karena dia sebagai lambang identitas nasional, artinya dengan bahasa Indonesia tercerminlah siapa kita, bagaimana perangai kita dan sikap kita. Oleh karena itu, mari kita jaga agar sikap kita itu tercermin di dalamnya. Terus yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda. Nah, dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, jadi bahasa Indonesia ini dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, jadi dari buat teman kita mungkin yang berasal dari suku Batak, suku Jawa, dan dari daerah-daerah lain, ketika bersatu atau berkumpul, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang dapat digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, alat penghubungan antar budaya daerah. Nah, jadi dengan bahasa Indonesia dapat menjadi alat perhubungan antar budaya daerah. Jadi setiap daerah itu kan memiliki kebudayaan. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia lah kita bisa saling berkomunikasi, saling berhubungan. Karena bahasa Indonesia inilah bahasa nasional yang dipakai seluruh masyarakat di Indonesia. Dari manapun kita, apapun kita tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa resmi negara. Nah, jadi bahasa Indonesia ini merupakan bahasa resmi negara seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Bab 15 Pasal 36 bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Terus yang kedua, bahasa pengantar resmi lembaga-lembaga pendidikan. Jadi di setiap instansi pendidikan itu akan menggunakan bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar atau sebagai pengantar pendidikan. Jadi ketika belajar mengajar kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Jadi bahasa Indonesia ini merupakan bahasa resmi di tingkat nasional. Jadi bahasa yang digunakan di tingkat nasional, dalam artian bahasa Indonesia ini bahasa yang umum dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terus yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan iptek. Jadi bahasa Indonesia ini juga digunakan sebagai bahasa resmi ketika kita ingin mengembangkan kebudayaan dan juga iptek. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang terdidik dan juga bahasa yang digunakan sebagai tolak ukur atau perbandingan suatu bahasa yang sudah dianggap benar. Dan bahasa baku ini sendiri memiliki ragam, yaitu kemantapan dinamis dan ciri cendekiawan. Kemantapan dinamis artinya bahasa Indonesia memiliki kaidah ataupun aturan yang tetap dan mantap, tetapi terbuka untuk menerima sistem perubahan yang bersistem. Terus ciri cendekiawan artinya bahasa Indonesia ini melalui proses pemikiran manusia yang rumit. Dan selanjutnya yaitu fungsi dari bahasa Indonesia baku sendiri banyak digunakan dalam yang pertama yaitu penulisan komunikasi resmi. Nah, komunikasi resmi itu seperti surat menyurat atau pembuatan undang-undang itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Terus yang kedua yaitu sebagai penulisan ilmiah. Nah, dalam menulis makalah, skripsi, terus karya tulis ilmiah itu menggunakan bahasa yang baku. Dan yang ketiga yaitu sebagai pembicara di muka umum atau pembicara umum. Saya ingin menyampaikan pidato, ceramah ataupun khutbah itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Selanjutnya untuk ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Nah, jadi bahasa baku dan tidak baku ini memiliki perbedaan yang sangat identik sekali. Pertama kita harus membahas dulu ciri-ciri bahasa baku. Nah, ciri-ciri bahasa baku yang pertama itu bahasa baku itu tetap dan tidak berubah-ubah. Artinya bahasa baku karena dia sebagai tolak ukur atau dianggap sebagai bahasa yang benar, maka bahasa baku itu tidak akan berubah-ubah. Sedangkan bahasa tidak baku itu biasanya berubah-ubah. Nah, bahasa baku itu dalam penggunaannya biasanya untuk kecakapan formal, artinya tidak dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita menggunakan bahasa tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasa itu tidak formal kalau yang tidak baku. Terus selanjutnya yaitu tidak terpengaruh oleh bahasa asing atau daerah. Nah, kalau bahasa baku itu tidak terpengaruh oleh bahasa asing dan bahasa daerah. Sedangkan bahasa tidak baku biasanya terpengaruh oleh bahasa-bahasa asing ataupun bahasa-bahasa daerah. Nah, itu bahasa baku memiliki arti yang pasti, sedangkan bahasa tidak baku terkadang memiliki arti yang ambigu atau memiliki dua makna. Bahkan bahasa-bahasa tidak baku itu biasanya berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Terus di sini saya juga akan menjelaskan mengenai contoh dari ragam lisan, pengucapan lisan, ragam lisan yang baku dan tidak baku yang sering kita ucapkan. Nah, di sini ada kata-kata yang sering sekali mungkin kita ucapkan itu
baku. Contohnya adalah atap. Nah, bahasa tidak bakunya adalah atap. Nah, mungkin kita sering menyebutkan ini atap rumah, padahal bahasa yang bakunya adalah atap, bukan atap. Selanjutnya adalah habis. Nah, kalau kata tidak bakunya adalah habis. Kadang kita suka kan, ini mana nih, masih ada nggak ini yang makanan ini? Oh, sudah habis. Padahal sebenarnya kata yang baku itu adalah habis, bukan habis. Setelah itu mantap. Nah, sering kita ngucapin, wih mantep nih. Nah, padahal sebenarnya kata yang baku itu adalah mantap, bukan mantep. Terus hilang. Nah, kadang mana kamu saya hilang. Nah, padahal sebenarnya kata yang baku itu adalah hilang, bukan hilang. Jadi kata tidak baku dan kata baku itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, kata baku memang digunakan dalam keadaan-keadaan formal, sedangkan kata tidak baku itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita berbicara bersama teman, bersama orang tua, atau bersama sahabat dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa-bahasa baku ini kita gunakan dalam acara-acara formal, baik itu dalam misalnya seminar, dalam proses belajar mengajar dan lain sebagainya. Di sini pendapat saya mengenai bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Nah, media sosial ini kan jangkauannya sangat luas ya. Jadi setiap orang itu berhak untuk menulis sebuah misalnya itu cerita tentang kehidupan mereka pada hari ini dan lain sebagainya. Nah, biasanya dalam membuat story ya, atau story atau cerita itu kan setiap orang berbeda-beda. Ada yang menggunakan bahasa daerah dicampur dengan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa-bahasa asing dicampur dengan bahasa asing dan lain sebagainya. Menurut saya sih penggunaan bahasa Indonesia di sosial media itu sebenarnya juga sangat penting, karena untuk membiasakan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia di sosial media, maka nanti kita akan terbiasa juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika ada acara-acara formal, kita sudah tidak canggung lagi. Cuman memang kebanyakan dari kita dalam media sosial itu menggunakan bahasa-bahasa yang gaul atau bahasa-bahasa yang tidak baku. Banyak yang tidak baku, dalam artian bahasanya campuran. Ada yang bahasa daerah, misalnya nih lagi gabut nih, padahal kan gabut itu bukanlah bukanlah kata baku gitu. Jadi pandangan saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, menurut saya sih memang tidak banyak yang menggunakan bahasa Indonesia secara baku di media sosial. Alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan bahasa baku ketika ingin membuat story atau cerita, agar kita terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi tidak menjadi permasalahan ketika orang lain membuat cerita menggunakan bahasa-bahasa campuran dengan bahasa daerah, karena media sosial ini jangkauannya sangat luas, dan juga media sosial ini kan sarana komunikasi kita antar sesama itu. Jadi itulah menurut saya seperti itu. Itulah video mengenai 4 subtopik yang sudah saya bahas. Saya selaku pemberi materi ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam penyampaian materi, dan juga mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.